Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisela Triyuliani dengan NIM 25021060005. Saya akan mempresentasikan tentang materi modul makroekonomi MANQ bab 8 pertumbuhan ekonomi 2. Kemajuan teknologi dalam model Solow. Model Solow tidak menjelaskan kemajuan teknologi, tapi menganggapnya sebagai hal pasti dan menunjukkan bagaimana interaksinya dengan variabel lain dalam proses pertumbuhan ekonomi. Berikut ada 5 pertanyaan untuk memeriksa bagaimana kebijakan publik suatu negara dapat mempengaruhi tingkat dan pertumbuhan standar kehidupan warga negara. Kita harus menanyakan 5 pertanyaan, yaitu yang pertama, apakah sebaiknya masyarakat menabung lebih banyak atau sedikit? Yang kedua, bagaimana kebijakan dapat mempengaruhi tingkat tabungan? Yang ketiga, adakah beberapa tipe investasi yang kebijakan sebaiknya dorong? Yang keempat, apa institusi yang memastikan sumber-sumber daya ekonomi dimanfaatkan sebaik-baiknya? Dan yang kelima, bagaimana kebijakan dapat meningkatkan tingkat kemajuan teknologi? Model Solow menyediakan bingkai teoretis, di mana di dalamnya kita mempertimbangkan isu-isu ini. Menambah efisiensi tenaga kerja. Untuk memasukkan kemajuan teknologi. Fungsi produksi sekarang ditulis sebagai Y sama dengan F K, L kali E. L kali E mengukur jumlah pekerja. Ini memasukkan jumlah pekerja L dan efisiensi tiap pekerja E. Dinyatakan bahwa output total Y bergantung pada modal K dan pekerja L dikali E. Esensi model ini adalah kenaikan E atau efisiensi analog yang kenaikan L jumlah pekerja. Dengan kata lain, seorang pekerja jika 2 kali lebih produktif dapat dianggap sebagai 2 pekerja. L kali E berlipat ganda dan perekonomian diuntungkan dari produksi barang dan jasa yang meningkat. Selanjutnya, kemajuan teknologi yang mengoptimalkan tenaga kerja. Kemajuan teknologi menyebabkan E tumbuh pada tingkat G dan L tumbuh pada tingkat N, jadi jumlah pekerja L kali E tumbuh pada tingkat N plus G. Sekarang perubahan persediaan modal per pekerja segitiga K sama dengan I min diferensi plus N plus G tutup kurung K, di mana I sama dengan SFK. Berikut gambarnya. Catat K sama dengan K per LE dan Y sama dengan Y per L kali E. Jadi Y sama dengan FK sekarang berbeda. Juga bila G ditambahkan, GK diperlukan untuk menyediakan modal pada pekerja efektif baru muncul oleh kemajuan teknologi. Penting, kemajuan teknologi yang mengoptimalkan tenaga kerja pada tingkat G memengaruhi model pertumbuhan Solow dengan cara yang hampir sama sebagaimana dilakukan pertumbuhan populasi pada tingkat N. Sekarang karena K didefinisikan sebagai jumlah modal per pekerja efektif, kenaikan jumlah pekerja efektif, karena kemajuan teknologi cenderung mengurangi K pada kondisi mapan. Investasi SFK mengatasi dengan tepat penurunan pada K karena depresiasi, pertumbuhan populasi, dan kemajuan teknologi. Dampak kemajuan teknologi. Modal per pekerja efektif adalah konstan pada kondisi mapan. Karena Y sama dengan FK, output per pekerja efektif juga konstan, namun efisiensi tiap pekerja aktual tumbuh pada tingkat G. Jadi, output per pekerja dalam kurung Y per L sama dengan Y kali E juga tumbuh pada tingkat G. Output total Y sama dengan Y kali dalam kurung E kali L tumbuh pada tingkat N plus G. Berikut hanya kemajuan teknologi dapat menjelaskan pertumbuhan berkelanjutan dan kenaikan standar kehidupan berkelanjutan. Pengenalan kemajuan teknologi juga memodifikasi kriteria untuk kaidah emas.
Tingkat modal kaidah emas sekarang didefinisikan sebagai kondisi mapan yang memaksimalkan konsumsi per pekerja efektif. Jadi, kita dapat menunjukkan bahwa konsumsi kondisi mapan per pekerja efektif adalah C star sama dengan FK star min diferensi plus N plus GK star. Konsumsi kondisi mapan dimaksimalkan jika MPK sama dengan diferensi plus N plus G. Disusun ulang MPK min diferensi sama dengan N plus G, yakni pada tingkat modal kaidah emas, produk marginal modal neto MPK min diferensi sama dengan tingkat pertumbuhan output total N plus G, karena perekonomian aktual mengalami baik pertumbuhan populasi dan kemajuan teknologi. Kita harus menggunakan kriteria ini untuk mengevaluasi apakah perekonomian aktual ini memiliki modal lebih banyak atau sedikit daripada perekonomian kondisi mapan kaidah emas. Tingkat pertumbuhan kondisi mapan pada model Solow dengan kemajuan teknologi. Berikut variabel, simbol, dan tingkat pertumbuhan kondisi mapan. Variabelnya modal per pekerja efektif, simbolnya K sama dengan K per E kali L. Tingkat pertumbuhan kondisi mapannya 0. Output per pekerja efektif, simbolnya Y sama dengan Y per E dikali L sama dengan FK. Tingkat pertumbuhan kondisi mapannya 0. Output per pekerja, simbolnya Y per L sama dengan Y kali E. Tingkat pertumbuhan kondisi mapannya G. Output total, simbolnya Y sama dengan Y kali E kali L. Tingkat pertumbuhan kondisi mapannya N plus G. Dari teori pertumbuhan ke kenyataan pertumbuhan, sejauh ini kita telah memperkenalkan kemajuan teknologi ke dalam model Solow. Untuk menjelaskan pertumbuhan berkelanjutan pada standar kehidupan, mari kita sekarang mendiskusikan apa yang terjadi ketika teori menemui kenyataan. Berikutnya, pertumbuhan berimbang. Menurut model Solow, kemajuan teknologi menyebabkan nilai banyak variabel untuk naik bersama-sama pada kondisi mapan. Sifat ini disebut pertumbuhan berimbang atau balanced growth. Pada kondisi mapan, output per pekerja Y per L dan persediaan modal per pekerja K per L keduanya tumbuh pada tingkat G, yang adalah tingkat kemajuan teknologi. Ini konsisten dengan data AS, di mana G bernilai sekitar 2% secara konsisten sejak 50 tahun lalu. Kemajuan teknologi juga memengaruhi harga-harga faktor pertumbuhan upah real pada tingkat kemajuan teknologi. Pada harga sewa modal real tetap konstan setiap saat, lagi selama 50 tahun terakhir upah real telah meningkat 2% dan telah meningkat hampir sama dengan GDP real. Namun, harga sewa modal real, pendapatan modal real dibagi persediaan modal telah sekitar sama. Selanjutnya yaitu konvergensi. Sifat mengajar ketertinggalan disebut konvergensi. Jika tidak ada konvergensi, negara yang awalnya miskin akan tetap miskin. Model Solow membuat prediksi tentang kapan konvergensi akan terjadi. Menurut model, apakah dua perekonomian akan bertepuk bergantung pada mengapa mereka berbeda pada awalnya, yaitu tingkat tabungan, tingkat pertumbuhan populasi, dan akumulasi human capital. Akumulasi faktor versus efisiensi produksi. Perbedaan pendapatan adalah hasil dari yang pertama faktor-faktor produksi seperti kuantitas modal fisik dan human capital. Yang kedua, efisiensi dalam penggunaan faktor-faktor produksi. Secara sederhana, pekerja di negara miskin tidak memiliki alat dan keterampilan atau mereka tidak memanfaatkan alat dan keterampilannya secara optimal. Pertanyaan kunci dalam model Solow, pertanyaan sentralnya adalah apakah kesenjangan besar antara kaya dan miskin disebabkan oleh perbedaan akumulasi modal atau perbedaan fungsi produksi. Tingkat tabungan menentukan tingkat modal dan output kondisi mapan. Suatu tingkat tabungan tertentu menghasilkan kondisi mapan kaidah emas yang memaksimumkan konsumsi per pekerja. Mari kita gunakan kaidah emas untuk menganalisis tingkat tabungan AS.
Berikut membandingkannya. Produk marginal modal neto dari depresiasi MPK minus diferensi. Tingkat pertumbuhan output total N plus G. Ingat bahwa pada kondisi mapan kaidah Mas, MPK minus diferensi sama dengan N plus G. Jika perekonomian beroperasi dengan modal lebih banyak daripada kondisi mapan kaidah Mas, maka MPK minus diferensi lebih kecil daripada N plus G. Jumlah modal pada kondisi mapan kaidah Mas. Jika perekonomian beroperasi dengan modal lebih sedikit daripada kondisi mapan kaidah Mas, maka MPK minus diferensi lebih besar daripada N plus G. Perekonomian AS, produk marginal modal neto setelah depresiasi MPK min diferensi, tingkat pertumbuhan output total N plus G. Untuk membuat perbandingan ini di perekonomian AS, kita perlu menaksir tingkat pertumbuhan output N plus G dan produk marginal modal neto MTK min diferensi. GDP AS tumbuh sekitar 3% per tahun, jadi N plus G sama dengan 0,03. Kita dapat menaksir produk marginal modal neto dari fakta-fakta berikut. 1. Persediaan modal sekitar 2,5 kali GDP 1 tahun ataukah sama dengan 2,5Y. 2. Depresiasi modal sekitar 10% GDP atau DK sama dengan 0,1Y. 3. Pendapatan modal sekitar 30% GDP atau MPK kali K sama dengan 0,3Y. Kita menyelesaikan tingkat depresiasi dan depresiasi dengan membagi persamaan 2 dengan persamaan 1. Dan kita menyelesaikan produk marginal modal MPK dengan membagi persamaan 3 dengan persamaan 1, yaitu MPK dikali K per K sama dengan 0,3Y per 2,5Y. MPK sama dengan 0,12. Jadi sekitar 4% perbandingan modal terdepresiasi tiap tahun dan produk marginal modal sekitar 12% per tahun. Produk marginal modal neto MPK min D sekitar 8% per tahun. Kita sekarang dapat melihat bahwa pengembalian modal MPK min diferensi sama dengan 8% per tahun, jauh di atas tingkat pertumbuhan perekonomian. N plus G sama dengan 3% per tahun. Ini mengindikasikan bahwa persediaan modal pada perekonomian AS jauh di bawah tingkat kaidah Mas. Dengan kata lain, jika AS menabung dan menginvestasikan bagian yang lebih banyak dari pendapatannya, ia akan tumbuh lebih cepat dan akhirnya mencapai kondisi mapan dengan konsumsi lebih tinggi. Berikutnya yaitu mengubah tingkat tabungan. Tabungan masyarakat adalah selisih antara apa yang diperintah terima dalam pendapatan pajak dikurangi apa yang dibelanjakannya. Kita pengeluaran lebih besar pendapatan, terjadi defisit anggaran. Ketika pengeluaran lebih kecil dari pendapatan, terjadi surplus anggaran. Tabungan swasta adalah tabungan yang dilakukan rumah tangga dan perusahaan. Membangun institusi yang tepat. Negara-negara mungkin memiliki berbagai tingkat produktivitas, sebagian karena mereka memiliki berbagai institusi yang mengatur alokasi sumber daya mereka yang langka. Sebagai contoh, tradisi legal suatu negara adalah institusi. Contoh lain adalah kualitas pemerintah sendiri dan tingkat korupsi yang ada dalam infrastruktur politik. Mendorong kemajuan teknologi. Model Solow menunjukkan bahwa pertumbuhan berkelanjutan dalam pendapatan per pekerja harus berasal dari kemajuan teknologi. Model Solow, namun, menganggap kemajuan teknologi sebagai variabel eksogen dan karenanya tidak menjelaskannya. Di luar model Solow, teori pertumbuhan endogen.
Teori pertumbuhan endogen menolak asumsi dasar Solow tentang perubahan teknologi eksogen yang berasal dari luar. Model dasar mulai dengan fungsi produksi sederhana Y sama dengan AK, di mana Y adalah output, K adalah persediaan modal, dan A adalah konstanta yang mengukur jumlah output yang dihasilkan tiap unit modal. Perhatikan fungsi produksi ini tidak memiliki pengembalian modal yang kian menurun. 1 unit modal tambahan menghasilkan A unit output tambahan berapapun modal yang ada. Ketiadaan pengambilan modal yang kian menurun ini merupakan perbedaan kunci antara model pertumbuhan endogen ini dan model Solow. Kita gambarkan akumulasi modal dengan persamaan yang mirip dengan yang kita telah gunakan. Segitiga K sama dengan S Y min diferensi K. Persamaan ini menyatakan bahwa perubahan persediaan modal segitiga K sama dengan investasi SY dikurangi depresiasi K jika digabungkan persamaan ini dengan fungsi produksi. Susun ulang dan mendapat segitiga Y per Y sama dengan segitiga K per K sama dengan SA minus diferensi. Segitiga Y per Y sama dengan segitiga K per K sama dengan SA min diferensi. Persamaan ini menunjukkan apa yang menentukan tingkat pertumbuhan output segitiga Y per Y. Perhatikan bahwa sepanjang SA lebih besar dari diferensi. Pendapatan perekonomian tumbuh selamanya, bahkan tanpa asumsi kemajuan teknologi eksogen. Pada model Solow, tabungan mendorong pertumbuhan sementara, tapi pengembalian modal yang kian menurun akhirnya mendorong perekonomian mendekati kondisi mapan di mana pertumbuhan hanya bergantung pada kemajuan teknologi eksogen. Sebaliknya, pada model pertumbuhan endogen, tabungan dan investasi bisa mendorong pertumbuhan yang berkesinambungan. Penghancuran kreatif. Schumpeter menyatakan bahwa kemajuan ekonomi berasal dari proses penghancuran kreatif. Menurut Schumpeter, penggerak kemajuan adalah pengusaha dengan ide untuk produk baru, cara baru menyelesaikan produk lama atau beberapa inovasi lain. Konsep-konsep penting bab 8. Efisiensi tenaga kerja, kemajuan teknologi yang mengoptimalkan tenaga kerja, teori pertumbuhan endogen. Sekian presentasi dari saya Aisyah Triyuliani. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.